Jadi, maaf saya pupuk cicak warna hitam. Kembali lagi logika saya, Mas. Logika saya adalah seandainya saya makan cicak di saat saya tidak sadar, mungkin kan harus melewati lambung. Betul. Terus biasanya kan akan hancur ya, apalagi kan cicak ya seperti daging ya kan ya, gitu. Keluar utuh dan hitam. Ini saya lihat tuh kayak semacam kayak apa ya, maaf, naga atau kayak ular tapi kepalanya manusia. Terus apalagi namanya, kelelawar. Jadi kepalanya itu nggak tahu, tidak terbentuk dengan jelas tapi sepertinya kepala manusia tapi tidak teratur. Terus semacam warna hitam tapi aku itu nggak tahu apa, tapi kalau di Ghibli itu namanya Kanoshi kan ya. Terus ada kaki separuh doang gitu, dan itu di luar rumah semua gitu. Suami saya dibisikin sama suara saya di kuping dia gini, sayang. Kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah ketika kita bisa melihat makhluk astral. Namun, ketika hal-hal yang biasa terjadi di sekitar kita, ternyata pada suatu waktu mulai menyalahi logika. Bahkan, kita jadi bertanya-tanya, apa yang salah dengan diri dan juga rumah ini? Malam ini kita akan mendengar cerita dari Kak Lala yang beliau ini berpikir sangat kritis, logis, rasional, dan skeptis dengan hal-hal gaib dan metafisika. Tetapi hidupnya berubah drastis ketika serangkaian kegiatan ataupun kejadian-kejadian di luar nalar menghantui dirinya dan suaminya. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Ya, Mbak Noven. Hari ini kita akan ngobrol dengan teman kita, namanya Mbak Lala, yang akan menceritakan tentang rangkaian serangan gaib yang dia rasakan di rumahnya. Ya, oke nih. Tapi nih, sebelum kita mulai, kita mengingatkan lagi untuk para teman-teman Sobat Javanika, tolong subscribe nih channel podcast Obrolan Santai dan juga nyalakan lonceng biar kalau kita upload selalu ada pemberitahuan. Baik yang besok, hari ini, dan yang dulu-dulu, siapa tahu ya nonton lagi gitu. Dan tinggalkan ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Betul sekali. Nah, sekarang kita sambut teman kita dari Jakarta, ada Mbak Lala. Halo Mbak Lala. Mbak Lala, ya. Halo, Selamat datang. Ya. Ini terima kasih sudah menyempatkan sekalian ya mumpung ke Jogja untuk ngobrol. Nah, Mbak Lala ini kan orang yang biasa berpikir dengan logika ya Mbak, dan juga konon sampai sekarang sebenarnya masih sisi skeptisnya tuh masih ada. Masih kental banget. Benar. Nah, ini juga teman-teman. Jadi fun fact-nya, Om Hao juga ya Om. Ini ada fun fact. Jadi Mbak Lala ini merupakan salah satu pasiennya Mas Amai. Begitu. Nah, jadi Mbak Lala ini sudah melakukan 3 atau 4 kali ruqyah ya sama Mas Amai. Benar. Nah, karena basicnya Mbak Lala ini adalah orang yang logis ya Om ya. Boleh diceritakan Mbak, awalnya gimana sih sampai Mbak Lala memutuskan untuk oke, aku akan menempuh ruqyah atau melakukan ruqyah supaya hal-hal yang tidak logis ini bisa berhenti gitu. Ya, halo. Jadi pertama-tama tuh sebelum ketemu Mas Amai, emang saya tuh agak bermasalah dengan kesehatan mental saya kan, karena emang saya punya trauma. Jadi karena saya punya trauma itu dan saya mendalami tentang psikologi, otomatis segala hal yang mungkin muncul seperti gangguan saya mengkaitkan dengan keadaan mental saya gitu. Waktu itu sewaktu-waktu saya baru pindah ke kontrakan saya di wilayah Jaksel, saya tuh mendapatkan gangguan bukan perihal penampakan gitu, jadi perihal suara ketukan dari dalam lemari. Jadi waktu itu saya baru pindah kontrakan itu, dan kontrakan itu kosong, jadi tidak ada isinya gitu. Jadi hanya kasur saja dan ada lemari bawaan dari tempat kontrakan itu. Lemari bawaan itu tuh lemari seperti lemari kuno gitu, tapi
aku nggak berpikir itu horor karena lemarinya tuh kayu dan polos gitu Mbak. Jadi tidak ada ukiran. Kan kalau ada ukiran tuh kesannya ini dari zaman apa nih gitu ya. Dan waktu itu saya memelihara 2 kucing kan. Memelihara 2 kucing. Jadi biasanya kucing saya nemenin saya gitu. Di malam itu kebetulan kucing saya nggak nemenin saya tidur di kamar. Mereka pada lagi di ruang tamu. Saya tidur menuju tidur Mbak. Jadi kalau menuju tidur tuh kan ada perasaan kayak agak ngantuk tapi belum gitu. Dari dalam lemari itu ada suara ketukan. Jadi benar-benar kayak orang di dalam lemari kisahnya ngetuk gitu. Tuk 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 3 kali. Saya kaget Mbak. Saya kayak sigap gitu kayak, hah itu suara apa gitu. Biasanya kan kalau di film-film, kalau misalnya kita nyoba dengerin gini suaranya nggak ada. Pas nyoba dengerin gini ada lagi suaranya ketukan 3 kali. Jadi kan mungkin karena saya basicnya punya trauma Mas. Jadi kalau orang punya trauma tuh namanya di dalam otak tuh adanya amigdala. Amigdala saya tuh begitu sensitif sehingga sedikit situasi yang menurut saya mengancam, saya akan sangat reaktif. Saya langsung keluar dari kamar gitu. Jadi duduk di ruang tamu dan mencoba kayak tuh apaan gitu. Karena saya mencoba berpikir kucing saya tidak ada di dalam lemari itu gitu. Mereka ada di luar gitu. Dan saya sendirian di rumah ini dan sepertinya tidak ada orang yang masuk di dalam lemari itu gitu. Nah, karena saya orang yang sangat logika banget. Saya masuk kamar, saya buka lemari. Nggak ada apa-apa ya, ada hanya baju-baju saya gitu. Dan itu tuh kejadian tuh 2 kali. Di hari yang sama? Enggak, di hari berbeda, tapi jaraknya mungkin sekitar 3 harian, Mbak. Nah, saat itu kan kayak ngerasa ada gangguan, tapi saya nggak mau menerima itu sebagai, masa sih ada makhluk lain yang mengganggu seperti itu. Dan puncaknya adalah selang berapa lama saya menikah. Suami saya ikut tinggal sama saya di kontrakan. Gongnya adalah saat saya buang air besar, itu keluar plastik. Jadi plastiknya tuh harus ditarik gitu. Nah, di kepala saya lagi, seandainya plastik itu masuk lewat mulut saya, mungkin kan masuk lewat dan segala macam, mungkin dia akan jadi cruel gitu Mbak. Itu plastik beningnya itu semacam tidak cruel gitu. Jadi agak sulit untuk saya menerima logika itu gitu. Apakah ada masa di mana mungkin saya tidak sadar dan saya menelan plastik? Nah, dan yang bikin agak saya sulit menerima itu kan, itu bendanya dipegang, bukan semacam visual saya saja yang melihat. Itu bisa jadi saya mungkin keletihan, saya bisa salah ngelihat gitu. Itu pertama. Kejadian kedua itu lebih gong lagi Mbak. Jadi saya pupuk cicak warna hitam. Kembali lagi logika saya Mas. Logika saya adalah seandainya saya makan cicak di saat saya tidak sadar, mungkin kan harus melewati lambung. Terus biasanya kan akan hancur ya, apalagi kan cicak ya seperti daging ya kan ya gitu. Keluar utuh dan hitam gitu. Dan waktu itu saya kaget. Saya panggil suami saya dan suami saya melihat cicak itu gitu. Di saat itu tuh kayak mulai ngerasa ini apa gitu. Karena walaupun saya dan suami menyadari saya memang punya permasalahan mental, tapi waktu itu kan 2021 itu saya sudah menjalani kisaran 3 tahun psikoterapi dengan psikolog saya gitu. Dan saya juga melakukan pengobatan holistik. Jadi saya dan suami beranggapan jika kita punya penyakit, yang diobatin itu bukan hanya satu bagian Mas, mind, body, and spiritual gitu. Jadi saya juga melakukan akupuntur dan homeopati waktu itu. Sampai saya akhirnya cerita sama Mas Amai. Kebetulan Mas Amai waktu itu sepertinya masih bolak-balik Serang ya. Kebetulan dia mungkin bisa mampir ke Jakarta. Mas Amai mampir ke rumah saya. Jadi kalau misalnya dari keterangannya Mas Amai, sebenarnya bukan rumahnya yang bermasalah. Jadi saya kan punya trauma Mas, yang amat-amat mendalam. Biasanya orang yang punya trauma itu
ada kesedihan di dalam sini, ada putusasaan dan segala macam, dan itu bisa menarik hal-hal lain gitu. Jadi kayak mereka ngelihat saya mungkin tergoda gitu, nih orang mungkin agak kelam banget nih dalamnya gitu. Walaupun saya menjalani psikoterapi selama 3 tahun, mungkin kan untuk orang beda-beda ya. Di saya mungkin masih bergulat untuk berproses itu kan, Mbak. Terus akhirnya malam itu saya lupa malam apa, tapi malam itu dilakukanlah ruqyah. Jadi saya pakai mukena dan suami saya menjadi perantara. Jadi Mas Amai megangnya suami saya, nggak langsung megang tubuh saya gitu. Dilakukan sebelum pelakuan ruqyah itu biasanya kan Mas Amai baru nyampe nyantai dulu nih, nyantai ngerokok. Jadi pintu jendela dibuka, suami saya duduk di samping jendela itu. Kata Mas Amai, kita agak malaman ya, karena biasanya kalau malam tuh aku nggak ngerti, tapi kalau kata Mas Amai kalau malam itu tuh lebih mudah dikeluarkan gitu ya. Saya nggak ngerti itu gitu. Nah, aku nggak tahu Mas, apakah mungkin saya terbawa suasana. Mas Amai itu udah mulai proses untuk mengeluarkan. Jadi kayak kalau kata Mas Amai itu yang ikut di saya itu banyak. Salah satunya yang bikin kepala saya agak, kan kita kan tumbuh di budaya yang hantu itu kuntilanak, pocong, atau mungkin tuyul gitu. Ini yang saya lihat bukan seperti itu, Mas. Jadi saya lihat tuh kayak semacam kayak apa ya, maaf, naga atau kayak ular tapi kepalanya manusia. Terus apalagi namanya kelelawar. Jadi kepalanya itu nggak tahu, tidak terbentuk dengan jelas tapi sepertinya kepala manusia tapi tidak teratur. Terus semacam warna hitam tapi aku itu nggak tahu apa, tapi kalau di Ghibli itu namanya kanoshi kan ya. Terus ada kaki separuh doang gitu, dan itu di luar rumah semua gitu. Di saat itu tuh aku langsung ucap, Amai aku ngelihat ini, ya udah biarin aja Mbak, nanti kita bersihkan gitu. Suami saya kan orang yang sangat logika banget dan skeptis, jadi dia di samping jendela dia ngerokok gitu. Ini apa lagi gitu. Gongnya adalah Mas, jadi di depan TV itu kan ada apa namanya walking pad gitu, walking pad yang udah dilipat gitu. Di situ ada kardus. Kardusnya itu saat kita lagi ngobrol-ngobrol, kan kalau kardus kalau misal seandainya kena angin kan paling jatuhnya gini Mbak, plok gitu. Kardusnya tuh begini. Suami saya diem, jadi nggak jadi ngisap rokok, Mas Amai gini, gitu. Dan saya kayak, ya udah lihat-lihatan. Jadi kalau kan kita nggak ngerti harus bereaksi apa, karena yang gerak adalah kardus gitu. Nah ini tuh adalah pengalaman saya dan suami dalam hal mistis seperti ini. Karena kan kalau misalnya ada di YouTube perihal, misalnya ada orang pintar yang ngobatin, kita ke rumahnya dia, bisa jadi ruangan kita diobati itu dikondisikan, mungkin ada trik magic dan segala macam. Ini adalah rumah aku, ini adalah rumah aku, dan kardus. Jadi kan kalau misalnya kita habis belanja online kan kardus masih ada di situ, itu kardusnya gini, pek gitu. Jadi nggak cuma satu kali doang gitu. Jadi saya sama suami kayak, oh oke, ini memang benar-benar mungkin ada sesuatu yang mengganggu gitu. Masuklah ke ruqyahnya. Jadi saya pakai pakai mukena. Terus suami saya menjadi perantara, Mas Amai baca-baca doa gitu. Dan sebelum hari hanya juga kita banyak dikasih bacaan. Jadi habis sholat kita wiritan dan segala macem. Ini adalah first time saya ruqyah gitu. Saya nggak tahu ruqyah itu akan merasakan apa, tapi ruqyahnya Mas Amai lama banget. Jadi Mas Amai tuh baca-bacaan tuh banyak banget gitu. Sampai akhirnya saya muntah, dan muntahnya adalah hitam. Yang sekali lagi saya mengkaitkan dengan logika adalah seandainya asam lambung atau segala macam kan biasanya, biasanya agak kuning dan segala macam gitu. Ini hitam, dan rasa muntahnya tuh muntah yang sampai nggak enak, yang sampai rasanya tuh
Pahit. Iya, nggak enak banget gitu. Nah, itu udah selesai, Mbak. Jadi itu pengalaman ruqyah pertama sama Mas Amai. Oke, Oke. wah berarti ini berarti titik baliknya ya, Om. Titik baliknya Mbak Lala dan suami juga untuk pada akhirnya skeptismenya tentang hal gaib ini mulai terkikis begitu. Tapi kalau untuk yang apa Mbak, sorry, yang muntahnya hitam tadi itu teksturnya memang cair seperti cair atau kayak mungkin kalau pernah muntah aslam ya, itu kan teksturnya cair tapi ada kentalnya sedikit atau itu lebih seperti apa teksturnya? Oh, teksturnya itu cair. Tapi karena suami saya menganggap namanya muntah itu pasti bau ya atau kotor, beliau langsung mengikatnya gitu sih. Di kantong gitu. Iya, di kantong. Waktu muntah itu ada sesuatu yang keluar gitu nggak? Nggak ada Mas, nggak ada. Oke. Selain cairan itu, mungkin wah kerasa kayak badannya kayak ada pelepasan, langsung lemes jatuh atau apa? Nggak ngerasa, tapi ada rasa plong sih. Ada perasaan plong. Kan beda sama kita muntah masuk angin ya, kan masih sakit atau gimana gitu. Ya. Kalau muntah masuk angin kan pas muntah otomatis ada kayak udara kayak mau keluar, iya. itu nggak ada. Berarti langsung cerot gitu, keluar gitu. Bener-bener gitu. Oh banyak? Lumayan banyak. Oh, Kupingnya cuma kayak berarti kayak mungkin maaf kayak cincau gitu ya? warnanya. Warnanya mungkin keluar Sepertinya teksturnya, kayak puding cincau, gitu atau tapi tidak terlalu memperhatikan. tapi Iya. telebok gitu. Iya, langsung keluar. Kan kalau cair kan kecek gitu kan ya. Iya, Iya. tapi tidak seperti muntah kayak di film-film. Wah, Iya. Wah itu serem sih kalau itu. Itu kayak udah tahapnya parah, Mbak. Tapi Mas Amai bilang diagnosanya apa? Jadi Mas Amai itu sampai sekarang tidak pernah, misalnya seandainya ada yang mengganggu dari orang, Mas Amai selalu bilang yang penting kita selesaikan, bersihkan, sehatkan gitu. Jadi yang aku tangkap dari Mas Amai adalah bukan rumah saya yang bermasalah, tapi memang mungkin ada yang entah yang iseng atau yang suka dengan saya terus pada ngikut. Kembali lagi karena kan saya waktu itu kan kondisi mentalnya down banget. Mungkin makhluk lain atau entitas lain ngelihatnya, wah ini adalah makanan nih, wadah gitu. Iya. Iya. Wah, mengerikan sih. Tapi misalnya kalau ketertarikan entitas lainnya sampai yang mengganggu pencernaan juga ya Om aku bilangnya, karena ada benda-benda asing di dalam tubuhnya Mbak Lala ini gitu loh, dan mana itu bisa menjadi penyakit medis kan. Iya. Tapi kalau menurut sudut pandang Om Ho ya, ini kan karena Mas Amai ibaratnya menjaga kerahasiaan agar Mbak Lalanya pun lebih tenang dalam menjalani penyembuhan ya Om ya. Tapi kita bahas ini nggak apa-apa ya Mbak? Kalau menurut Om Ho ini adanya bangkai cicak bahkan gosong itu dan juga plastik di pupuknya Mbak Lala ini, apakah itu serangan, maksudnya dalam artian serangan keisengan entitas gaib aja atau serangan kiriman? Iya, sebelumnya ini maaf ya Mbak, saya tanya teksturnya. Plastiknya itu sepanjang apa? Oh, plastiknya? Itu kan maaf ya kan keluar terus diperipil gitu kan? Maaf ya saya tanya detail ya Mbak, karena saya harus mengidentifikasi. Maaf itu kan BAB. Waktu itu di fesesnya atau itu nyong sewu ya, maaf ya, apa itu di sekitaran pelepasannya? Sekitar pelepasannya, jadi saya harus tarik. Oh berarti maaf ya, berarti sedikit Iya, ini. Itu bentuk plastiknya itu seperti plastik bungkus atau plastik kayak pita? Plastik bungkus Mas, jadi kayak maaf kalau misalnya kita ada snack Iya, kan iya. dibungkus gitu. Iya. Jadi ditarik tuh kisaran panjangnya segini. Oh berarti ya 20 cm. Iya. Itu bening atau udah agak keruh? Bening. Berarti kayak plastik baru. Iya. Terus teksturnya agak tajam nggak? Nggak tajam Mas, jadi hanya plastik biasa. Berarti plastik biasa ya, tapi agak lecek gitu nggak Mbak? Enggak, makanya itu yang bikin Oh, kepala saya agak gimana berarti gitu. plastik baru ya? Plastik Ini yang baru. pertama. Kemudian cicaknya itu dia keluar, dia dalam kondisi yang kayak kita habis ngegeprek cicak tuh loh Mbak. Utuh. Utuh. Tapi dia masih seger atau sudah agak bangkai? Udah agak udah mati, hitam. Sorry untuk melihat mungkin dia udah bengkak atau apa. Aku sama suami langsung flash.
Tapi itu berarti Mbak waktu buang fesesnya itu si cicak di sekitar situ atau di dalam fesesnya? Ikut jatuh. Berarti terpisah? Iya, Mungkin. jadi maaf kan kalau kita pupuk kan kita tahu ya yang yang keluar keluar, ya bukan iya. seperti biasa gitu. Yang plastik tuh juga kayak ini apa? Terus ditarik. Kalau yang cicak dia yang ikut cicak juga jatuh? Kerasa kakinya gitu? Iya berasa. Ini apa gitu kayak apakah dia memang yang kecil segala macam? Gitu kayak aku teriak langsung manggil suami saya sih. Itu ya. 2 kali itu saja. Iya. Mau nambah Ini aku udah tahu pertanyaan? jawabannya. Mau nambah dikit, Iya. Mbak. Maaf, itu cicaknya gosong atau hitam itu warna kan beda ya kalau semua warna Gosong hewan api hitam apa, atau warna api gosong atau warna gosong ketika hewan sudah lama menjadi bangkai. Hitam aja gitu. Warna ya? Seingat saya hitam. Jadi maaf saya kurang ingat tekstur detailnya. Tapi sebelumnya di hari itu akhir-akhir itu tuh kucing saya sering nangkepin cicak gosong di rumah. Banyak banget tiap hari. Gosongnya itu berarti gosong kulit ya, bukan gosong terpanggang atau terbakar. Gosong ini Mas, gosong gepeng kayak apa ya? Gosong kayak lagi dipanggang tapi kegosongan. Berarti memang gosong api. Mungkin Mas. Jadi kita mengartikannya adalah gosong. Karena kalau hitam kan mungkin mama kata ya mungkin kulitnya menghitam. Tapi itu kan indikasi pembusukan ya. Tapi kalau gosong kena api, itu kan mungkin kayak kita, maaf ya, kita ngambil cicak terus kita panggang gitu loh, Mbak. Di atas kompor itu cuman ini aja ya perbandingannya, analoginya, karena pasti ada kulitnya dia melempuh. Kalau aku membayangkannya kayak ini bangkai cicak yang udah lama. Bangkai sih menurutku, bangkai cicak sih, mungkin hitam legam gitu. Ya. Dan semenjak di Rukia Mas Amai, yang agak aneh ya, mungkin bisa dikaitin adalah udah nggak ada cicak gosong. Di rumah? Di rumah. Berarti cicak gosong tiba-tiba jatuh, ada kucing bawa? Enggak, kucing bawa nih, nih. bawa ke kita cicak gosong, gitu. ke depan rumah cicak gosong, atau enggak kita misalnya suami kan ada studio, jadi suami pas lagi kerja, kucing kita datang bawain suami gosong. Di kaki ini cicak gosong, kok sering banget gitu. Kalau yang kayak gini Mak, misal di tembok-tembok itu ada cicak hidup, enggak? Kadang ada cicak hidup sih. Tapi masih jumlah normal? Normal. Iya. Berarti memang, kalau saya sih lebih indikasinya memang serangan metafisik atau proses santet ya. Lewat cicak gitu tadi Om? Medianya macam-macam. Itu salah satunya media yang gagal masuk, yang tembus sih. Kayak plastik baru itu memang dikirimkan ke dalam tubuh. Dan itu kalaupun mungkin orang berpikir logikanya mungkin nelan plastik ya, itu kalau plastik apapun itu kan nyangkut, nggak mungkin bisa masuk apapun itu, dan lecek dan macam-macam, dan pasti akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau sudah kebuang, ini berarti kan masuknya ke perut itu Mbak. Iya. Cicaknya itu sama, itu mungkin media kan macam-macam mereka mengirimkan ya. Bisa ya, benda-benda ya setiap hari, hewan-hewan, misalkan di sini cicak, kadal, terus kadang ya yuyu itu juga bisa, kepiting itu bisa. Jadi yang tujuannya untuk infeksi dan menyakiti. Betul. Ini yang kelolosan. Berarti kan yang lain-lainnya yang nggak lolosan itu yang mutah barengan sama cincau itu tadi, yang hitam itu. Iya. Tapi nih Om, kan ini kebetulan ada 2 hewan yang disebut di sini, dan keduanya nih kalau kita bilang ada kedekatan dengan dunia gaib itu ada. Iya, karena, cicak terutama. Iya, kayak kalau kucing berarti sebagai penjaganya ya, kayak penangkal nih. Iya. Kalau cicak tuh malah sebagai yaitu penjelmaan atau medianya. Media atau yang untuk apa? Mata-matai itu, sehingga kan kalau di Islam kan memang boleh untuk membunuh cicak kan gitu. Oke. Tapi si kucing-kucingnya Mbak Lala ini ya, apakah sebenarnya ketika membawakan bangkai-bangkai itu ke rumah itu adalah seperti ibaratnya wujud apa ya? Ini aku sudah ngeprotek kamu nih dari ini loh, ada ini loh gitu. Iya, itu salah satunya. Memang kucing kan seperti itu ya. Termasuk kepekaannya dalam berburu. Mungkin menganggap ini hewan yang berbahaya atau yang mengancam rumah gitu, itu ya tadi menunjukkan bahwa ini salah satu yang kita perangi gitu. Bisa kucing, guguk gitu bisa. Oke. Tapi untuk entitas-entitas yang Mbak Lala lihat waktu rukyah tadi kan ada apa Mbak, kaki ya, terus potongan tubuh itu ya. Potongan kaki itu kayak rada, aku nggak ngerti apakah itu gosong, apakah itu busuk.
tapi kaki yang tidak sehat. Apa kayak itu Mbak, maaf, diabetes tuh? Ya, kayak diabetes. Iya. Ya. Jadi yang mungkin agak bingung adalah yang dilihat tuh bukan pocong, bukan kuntilanak Iya. gitu. Karena seandainya mungkin saya ngelihatnya pocong atau kuntilanak, bisa jadi itu adalah sugesti karena saya tumbuhnya kan di budaya Indonesia. Betul. Hantu film-filmnya seperti itu. Ini yang muncul tidak pernah ada cerita seperti itu gitu. Misalnya kayak seperti naga tapi kepalanya perempuan gitu dengan rambut yang mungkin agak acak-acakan, terus ada kelelawar dan kepalanya tuh nggak tahu itu kepala manusia atau apa, tapi kepalanya tuh sebesar manusia dengan dengan apa bentuk yang tidak beraturan. Gitu. Iya sih. Itu mungkin makhluk juga ya. Tapi kalau terkadang di waktu-waktu tertentu, Mbak Lala itu merasa bukan dirinya nggak? Atau kayak apa sih? Berarti kayak kesurupan kecil mungkin ya? Iya. Oh, jadi Mudah marah, berantem sama suami, rumah jadi panas, atau gimana gitu? Jadi sebenarnya saya memang punya bipolar. Jadi kalau bipolar itu kan moodnya naik turun ya, naik turun. Ada di mana situasi, misalnya saya manik, saya mungkin bisa selama 2 minggu ceria dan happy. Mungkin ada fase di mana saya sedih, akan sedih banget gitu. Tapi jujur seingat saya tidak ada perkelahian di situ. Dan saya sebenarnya punya kondisi di mana saya dissociative identity disorder. Jadi karena trauma saya waktu kecil, trauma yang amat-amat berat, kepribadian saya terpecah, Om. Iya. Ya, jadi saya punya kedua kepribadian dan saya baru tahu itu setelah saya ke psikolog, konsul di hari ke-7. Jadi kan kalau kita ke psikolog untuk mendapatkan asesmen hasilnya tuh perlu banyak panjang perjalanannya. Mungkin pertemuan pertama saya menceritakan dulu, lalu ada tes harus mungkin menggambar, harus ada tes itu gitu. Jadi di pertemuan ke-7 saya didiagnosa dissociative identity disorder. Salah satunya karena saya biasanya amnesia, tidak mengingat apa-apa saat saya split kepribadian saya yang saya sebut anak umur 16 tahun itu. Jadi kalau misalnya saya split, jadi dia triggernya adalah kalau tidak belajar, maksudnya belajar, sekolah, makanan manis, Mbak, seperti donat, matcha, strawberry yang sangat fun, dia akan keluar. Jadi split hal seperti itu tuh sering, Mas. Dan saya nggak bisa bilang, tadi saya split, nggak bisa. Harus ada orang sekitar yang meng-ACC. Tadi saya ngapain ya? Jadi seandainya saya berpergian sendirian seperti ini, seandainya saya ada split, saya nggak pernah tahu. Harus ada orang sekitar yang yang meng-ACC, tadi saya ngapain, tadi kamu ngapain, dan mungkin bisa dibantu sama CCTV. Jadi saya sama suami pengen masang CCTV, jadi kalau misalnya seandainya ada barang hilang atau apa, bisa jadi kan kepribadian aku yang itu yang ngambil gitu. Tapi mas berkaitan lagi sama gangguan tadi, sebelumnya tidak ada rasa misalnya kesal atau pengen marah-marah ke suami, malah adanya akhir-akhir ini di ruqyah yang ketiga kemarin. Gitu kita agak sering bawanya tuh pengen marah ke pasangan aja. Oh, berarti setelah itu ya? Iya. Nah, ini kan ngomong-ngomong tadi kan ketiga, kalau pengalaman yang ruqyah kedua seperti apa, Mbak? Ruqyah kedua itu ada waktu di mana rumah itu rasanya bau amis banget, Mbak. Jadi amis anyir. Jadi kan kalau bau bangkai tikus kan kita mungkin pernah cium gitu, kayak misalnya entah di pinggir jalan atau mungkin di rumah kita gitu. Jadi itu baunya tuh bener-bener seperti bau mayat. Amis banget, jadi kayak bau darah tapi darahnya tuh banyak gitu, amis banget. Kayak habis motong apa gitu? Iya, habis motong apa dan belum disiram? Iya, belum disiram dan mungkin agak ditinggal berapa jam mungkin ya gitu. Nah, saya sama suami nyari ke penjuru rumah karena takutnya mungkin ada bangkai. Kalau ada bangkai kan nanti kita juga yang repot kan. Kita cari segala macam nggak ada, dan seandainya itu dari atap, maaf, plafon di rumah itu nggak pakai plafon. Jadi kalau atapnya itu kayak besi gitu, kayak baja, Mbak.
Jadi kalau misalnya ya kayak bangunan bikin gedung kan ada rangka Mas, itu semuanya besi. Jadi kita pikir bukan dari atas, bukan dari mana, sampai akhirnya biasanya setiap tengah malam itu hilang sendiri. Tiap tengah malam itu hilang sendiri, dan kebetulan banget saya waktu itu ada berkunjung ke Jogja. Itu Mas Amai udah pindah. Aku bilang ke Mas Amai, aku di Jogja nih, terus cerita perihal rumah. Si Mas Amai, oh ya udah kita ruqyah lagi Mbak. Nah, ruqyahnya Mas Amai ini lebih ke kisahnya membersihkan rumahku Om, tapi dari jarak jauh. Jadi masih lewat aku lah gitu. Jadi kayak aku disuruh baca-bacaan banyak banget. Jadi Mas Amai kalau ngasih baca-bacaan tuh PR-nya tuh banyak banget gitu. Nah, di saat malam itu tuh lagi pembersihan. Jadi Mas Amai, saya ada disuruh baca ayat ada banyak gitu, Mas Amai juga. Kebetulan di rumah suami sendiri. Dan waktu itu suami di studio gitu. Studio itu ada di dalam rumah ya Mbak ya? Iya. Itu kan lagi pembersihan. Jadi kata Mas Amai ini rumah ramai banget. Nah, sepertinya kembali lagi kayak kebetulan waktu itu tuh saya belajar animal komunikator Mas. Dimana saya itu kan kalau animal komunikator tuh frekuensinya kan beda ya sama manusia. Seandainya frekuensi manusia di sini, saat kita masuk ke frekuensi hewan peliharaan di sini. Di saat menuju ke frekuensi berbeda, jadi kayak mungkin ya entitas lain tuh kayak, ih ada cewek nih gitu, iya ini cakep nih, gue ikutin deh gitu. Jadi semacam narik gitu. Lagi pembersihan gitu, lagi ruqyah di Jogja, suami di rumah, suami mendengarkan suara di luar, maksudnya di ruang tamu tuh kayak ada perang, wah gitu. Saat itu suami tahu saya lagi proses ruqyah di rumah, di Jogja, sorry. Dan suami tuh kayak mikir ini apa? Kayak, ini istri saya lagi pembersihan di Jogja. Sampai sini yang saya rasakan, maksudnya Amai membersihkan di Jogja, membersihkan rumah, kedengaran sama orang yang ada di rumah itu gitu. Jadi yang agak membingungkan adalah setelah selesai ruqyah itu kami telepon-teleponan sama suami saya menceritakan dia mendengar suara di depan di ruang tamu itu suara kayak perang gitu, dan iya kan saya tadi pembersihan sayang. Nah dia kan yang paling logika banget kalau di rumah gitu, mungkin saya juga logika banget, tapi suami saya sangat-sangat skeptis parah. Ini adalah kali kedua dia merasakan setelah ruqyah pertama itu. Ternyata pembersihan jarak jauh pun ini benar-benar dibersihkan ya. Ada suaranya. Ya ada perang di dalam rumah. Gitu sih Mas. Tapi ada ini nggak Mbak? Maksudnya suaminya Mbak Lala menyebutkan kayak kedengarannya suara berapa sosok atau berapa orang gitu nggak? Kalau kata suami saya suaranya itu berat. Kayak ngamuk. Kayak ngamuk terus kayak lagi perang. Dominannya adalah suara sosok yang berat itu. Tapi pas dicek keluar barang-barang tidak berantakan. Iya, tidak ada apa-apa karena di rumah dia sendirian. Om, ini apa Om? Maksudnya apa ya? Maksudnya gini, di luar ada kemungkinan bahwa Mbak Lala ini masih dikirimin lagi ya sama entah siapa itu pasca ruqyah pertama. Itu apa ya, maksudnya senyata itu gangguan di rumah dan bahkan ketika dibersihkan sama Mas Amai. Apakah memang ini ya Om, pada akhirnya trauma-trauma yang Mbak Lala alami kan pasti menimbulkan, ibaratnya kalau bahasa gampangnya kita sebut sebuah kekosongan yang mungkin membuat frekuensi sebagai manusia secara umum tuh turun gitu, dan apa ya, lebih ke jadinya jatuhnya ke frekuensi negatif yang bisa menarik hal-hal negatif juga. Nah, apakah kalau aku bisa bilang bahwa sampai sekarang ini pun Mbak Lala menjadi magnet itu untuk entitas-entitas di sekitarnya? Bisa dua-duanya. Kalau yang lebih ini, yang ibaratnya yang masih dikirim sih sebenarnya. Bukan dikirim
dikirim terus bukan, tetapi mereka yang masih tersisa di rumah itu ibarat kata bersih-bersih dulu itu. Memang ada kontrak ya, ada kontrak antara energi positif yang dikirimkan oleh Mas Amey dengan energi negatif yang ada di dalam rumah. Kemudian itu ibarat kata terwujudkan atau termanifestasikan menjadi bunyi suara, kemudian aroma yaitu bau, gitu. Amis itu kan pelambang darah, berarti memang kayak santet ini menggunakan media darah, jadi bermain dengan organ tubuh yang ada di dalam. Ini nyambung dengan tadi masalah tentang pencernaan sebenarnya yang terganggu. Gitu. Jadi itu entitas yang dibersihkan. Ya kayak kita bersih rumah kan, nyapu kan ada suara. Betul. Lotek gitu. Ya. Caranya ya bersih. Pakai vacuum cleaner lah, katakan gitu. Benar. Atau ibaratnya kalau di badan ya detox ya. Detox tuh bisa jadinya mungkin akan sakit perut dulu atau bagaimana, tapi ya itu dari proses pembersihannya, efek reaksi dari pembersihannya gitu. Tapi Mbak Lala, bahkan sebelum ruqyah pertama dan sebelum gangguan pertama ya, Mbak Lala dan suami Mbak Lala sendiri sebenarnya pernah tidak sih mengalami hal-hal yang ya kita bilang ganjil atau mistis ya? Cuman karena memang saat itu masih sangat skeptis jadi kayak nggak, paling cuman apa sih? Zaman pacaran pernah ngalamin. Jadi kalau waktu itu zaman pacaran kan suami kalau kerja keluar kota gitu, biasanya ikut dan saat dia selesai kerja capek banget ya. Kebetulan emang kita satu kamar, tapi namanya orang capek di satu kamar pun tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi tidurlah kita, dan itu kebetulan bednya adalah bed yang 2 bed, twin bed gitu. Tidur lagi tidur nyenyak-nyenyak kan, kalau suara handphone det itu kan ngeselin kan. Aku sampai bilang, aduh kamu silent dong HP kamu, karena dia capek banget kerja. Akhirnya saya nyari handphone dia itu jadi di arah keluar pintu itu ada meja, itu dia naruh handphone dia di situ. Aku silent lah. Pas aku silent, ini kan handphone nih, aku gini. Di depan saya tuh semacam ada kayak sesuatu yang hitam gitu. Terlihat solid mas, solid dalam arti bukan hologram, agak solid gitu. Terus aku kayak saking aku ngantuknya ya, saking capeknya gitu, kebalik. Tapi di sini tuh kayak tuh apa sih gitu. Terus aku ngeliatin depan, nggak bergerak di kepala aku. Apakah ini semacam bayangan? Jadi kalau biasanya kita matiin lampu kan entah horden atau apa, mungkin cahaya dari luar kan kayak bikin siluet gitu. Kayaknya enggak. Yang gongnya adalah suara aku langsung lompat ke kasurnya suami aku. Waktu itu masih menjadi pacar. Sayang, itu apa? Dia tuh capek banget sampai nggak ada gitu. Habis itu nggak lama, dia agak buka selimutnya, kan selimutnya di kepala gitu, agak buka selimutnya. Kita tatap-tatapan. Tahu ini nggak yang kita nge-freeze, dia nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, kaku, sampai seandainya mata pun, maksudnya leher tuh nggak bisa yang begini-begini, jadi di dalam tuh berbacaan segala macam, dan itu masih yang ngalamin adalah aku sama suami. Aku sama suami, dan akhirnya saking berbacaan terus akhirnya kita ketiduran gitu. Yang saya sadarin adalah ini hotelnya yang horor atau gimana gitu, karena hotelnya tuh terlihat hotel baru atau hotel Mbak. Jadi kalau hotel ada yang itu kan warna-warni kan, seru banget gitu, kesannya fun gitu. Ini ada seperti itu. Terus aku bilang sama suami, mungkin kita dikira mau melakukan sesuatu nih di dalam kamar, diganggu gitu. Habis itu kita lupa lah. Maksudnya itu kejadian yang agak aneh karena yang ngalamin adalah 2 orang. Kalau misalnya aku doang terus aku cerita, bisa jadi mungkin aku salah dengar, keletihan. Ini kita sama-sama merasakan dan mengalami itu. Iya. Berarti memang sebenarnya mereka berdua tuh sebelumnya sudah pernah juga berinteraksi ya. Berinteraksi, ditambah kejadian yang dikirimkan dengan tujuan untuk mencelakai gitu ya. Tapi
kayak denial enggak sih? Ya mungkin masih ada part of denialnya Itu ya. sih kalau saya maaf ya Pak, mungkin Iya. itu sih sebenarnya udah lama mungkin ya pengalaman ini, tapi Iya. mungkin disimpan sendiri menurut saya gitu. Oke, dan ibaratnya lebih terasanya ya setelah Kejadian ini itu. ya kejadian itu dan Iya. maaf berujung ruqyah yang berentet ini ya Mbak ya. Itu. Nah, tapi ini aku penasaran deh. Kalau ini Om kan yang di ruqyah pertama ya Mbak, tadi kan suaminya yang menjadi perantara nih karena bukan muhrim ya saat itu, maksudnya Mas Amai ke Mbak Lalanya. Nah Om, kalau semua orang menjadi perantara ruqyah, Ya. aku ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah ketika orang itu memang tidak punya kepekaan yang terasa, apakah itu bisa? Dan yang kedua, seumpama pun itu bisa atau memang orangnya memang pada dasarnya sudah punya kepekaan lebih, ada dampak atau efek samping nggak sih ketika seseorang itu menjadi perantara ruqyah? Kalau untuk pertama sebenarnya sama orang bisa melakukan, termasuk saya dulu pun ketika membantu ya, dan itu perempuan, biasanya saya rujuk Mbak ke sesama yang perempuan praktisinya. Kalaupun memang jodohnya dengan saya ya, saya tanya ada suaminya enggak, adiknya perempuan atau ibunya gitu, karena memang ada batasan ya di sini. Untuk itu sebenarnya sebatas perantara, kita mencari yang frekuensinya cocok dengan kita dulu. Dengan kitanya, bukan ke yang mau diruqyah. Ke kitanya, kenapa? Karena ini kan menjadi jembatan, menjadi perantara. Jadi menyalurkan energi. Karena yang dikhawatirkan kalau saya pribadi, saya selalu menjaga perantara itu tidak tertular. Jadi tetap jangan harus 2 bolak-balik AC/DC ya. Maksudnya dia tetap satu arah saja. Energi itu satu arah. Karena kalau kemudian kita tidak satu frekuensi, ada arus bolak-balik, maka dari objeknya, pasiennya itu akan mengirim balik ke kita. Jadi satu arus, jangan sampai melawan arus, karena yang kita transfer itu kan bioelektrik. Itu. Jadi listriknya searah. Kenapa kalau sampai konslet ya nanti AC/DC konslet, kita kena, perantaranya kena gitu. Jadi saya tanyakan biasanya kalau laki-laki mah langsung ya gitu. Kalau perempuan biasanya kalau udah punya pasangan ya suaminya. Kalaupun tidak ada atau belum menikah, itu ini ibunya, yang paling dekat ibunya, atau adik perempuannya, baru terakhir nanti kalau ada ayahnya. Karena bapak nggak apa-apa menjadi perantara, tapi kan energi yang paling cocok biasanya ke ibunya atau dulu, atau suaminya gitu. Yang maaf ya, yang maaf kata, yang ibarat kata kan menyatu, melihat, karena ibu itu mengandung, kalau suami kan, istri kan ada hubungan suami istri, jadi itu sudah ada transfer sebelumnya. Kalau bapak kan nggak ada ya, maaf ya, gitu kan, itu nggak ada. Jadi biasanya ibu atau ini saya sampaikan sebagai perantara itu, yang paling bisa, paling gampang. Ya, karena energinya ada, iya berarti ada pernah terjadi penyatuan energi juga ya. Tuh. Tapi suaminya Mbak Lala nih, selain yang tadi mendengar suara orang berantem itu tadi, terus melihat kardus bergulung ya, waktu di ruqyah pertama itu, ada nggak Mbak pengalaman ganjil yang suami Mbak Lala alami, terutama setelah menemani dan menjadi perantara dalam ruqyahnya Mbak Lala ini? Kalau misalnya disangkut pautin sama jadi perantara ruqyah nggak tahu Mas. Tapi ini masuk ke fase ruqyah ketiga dari jarak jauh. Jadi ini agak dar-der kalau menurut saya gitu. Jadi suami kan kalau kerja kan di studio. Jadi studio itu ada di rumah saya gitu. Dia kerja itu biasanya sampai malam Mas, sampai subuh lah gitu. Karena mungkin lebih tenang gitu. Saat dia kerja, dia beberapa kali tuh dijatuhin sama ulet kayak kaki 1000 gitu Mas. Tapi enggak yang gede-gede. Kaki 1000 apa lipan? Luwing kali ya. Luwing yang bulat. Ya, kalau kelaban apa lipan itu kan pipih. Ya. Yang nyengat tuh. Bukan yang nyengat. Sering
dijatuhin gitu kan Mas. Di kepala suami aku, oh ya udah mungkin mereka melata ya, melata ke atas gitu. Merayap ya? Iya, merayap melata ke atas gitu. Dan di atas tuh kan bukan apa ya, bukan plafon ya, jadi kayak besi gitu. Jadi seandainya melata pun harusnya suami saya bisa melihat waktu dia di dinding gitu. Beberapa kali suami dijatuhin. Dan saat suami lagi di studio kalau malam tuh di dinding tuh suara ini Mas. Jadi kalau orang ada kukunya yang panjang, ini ya, gitu ya dinding tuh di krauk. Kami memang punya kucing, tapi kucing kan kalau misalnya lagi scratching tuh beda. Ya, dan sukanya biasanya kan ini yang empuk gini ya, maksudnya sofa gitu. Dan kebetulan studio suami itu kadang saya pakai untuk mengerjakan tugas kan. Jadi di saat suami tidak pakai, saya di studio gitu. Nah, setiap saya di studio, saya selalu melihat benda-benda itu gerak Mas. Kan sebenarnya kan di dalam studio suami itu kan banyak alat musik. Yang geser tuh alat musik. Jadi di kepala aku seandainya mungkin kena angin AC, harusnya kan mungkin yang bisa bergeser mungkin ya entah kertas, entah mungkin topi. Ini alat musik bergeser, jadi kayak kembali lagi saya mempertanyakan isi kepala saya dan logika ini gitu. Ini sebenarnya apa yang saya alamin? Saya mengalami itu berkali-kali. Setiap saya di studio suami saya sendirian mengerjakan segala macam, alat musik tuh bergeser. Terus ini ngeliat gini. Oke. 1, 2, 3 itu sering banget saya alamin gitu. Sampai akhirnya adalah setiap mau tidur kan kita pasti kan kayak kebas kan Mbak. Kita udah memastikan kasur ini bersih gitu. Apalagi gitu nggak ngeres, apalagi kayak di lantai gitu kan kita kalau misalnya ngelihat benda sesuatu pasti kelihatan gitu kan karena masih nyala lampunya. Saya sering kali dari tidur tuh balik, saya nidurin si ulet-ulet tadi Mas. Banyak. Itu ulet. Iya, jadi kayak misalnya ada 4, ada 5. Seandainya memang rumah tuh mungkin lagi ada itu. Kenapa yang kebetulan meniduri itu selalu saya? Jadi suami tuh hanya dijatuhin saja. Nggak pernah yang misalnya suami habis balik atau apa nidurin itu gitu. Nah, jujur ya Mas, saya tuh sangat fobia sama ulet-uletan, cacing apapun itu gitu. Di kepala saya, seandainya memang ini adalah hal mistis dan saya kaitkan dengan psikologis ya Mas, bisa jadi dia tahu apa ketakutan saya. Ketakutan saya adalah ulat, cacing apapun itu yang bergerak-gerak yang menggelikan itu, sehingga dia membuat saya cemas, membuat saya stres, menyerang mental saya Mas. Seandainya mau dikaitin dengan psikologis, hal-hal gaib itu mungkin ganggunya dari mental, bikin ngancur mental saya. Karena itu sering banget aku tiba-tiba balik badan kok aku tidurin mereka gitu. Itu pasti saya habis itu teriak gitu. Terus semenjak saat itu saya hubungin Mas Amai gitu ya. Jadi seperti biasa, Mas Amai biasanya ngasih kita PR Mas. PR-nya ada banyak kayak misalnya bacaan, wiritan. Udah kayak dosen iya, ya? Iya Mas Amai udah kayak dosen. Kami dikasih PR. Ada di suatu waktu suami saya membaca PR-nya Mas Amai. Habis itu kita nyetel ayat ruqyah gitu loh Mas di YouTube gitu sambil tiduran. Kebetulan saya tidur duluan gitu karena kebetulan waktu itu tiap tengah malam saya rasanya lemas Mas. Tapi tiap jam 3 saya sembuh. 3 dini hari? 3 dini hari. Nah, seperti biasa karena saya adalah orang yang logika banget, di kepala saya adalah apakah tiap tengah malam penurunan gula darah saya turun gitu. Apakah entah mungkin dopamin atau apapun saya anjlok gitu. Jadi sehingga saya merasa lemas banget. Tapi herannya adalah setiap jam 3 saya seperti biasa. Saya tiduran, suami belum tidur sambil dengerin ayat ruqyah itu dari YouTube. Ini suami yang ngalamin. Suami saya ditoyor. Sama sesuatu yang tidak terlihat. Di kamar hanya kita berdua. Jadi yang lucunya adalah suami saya yang ngalamin ini gitu. Habis itu suami tidak menceritakan malam itu karena dia memang mengutamakan saya istirahat karena memang udah malam gitu. Sampai akhirnya
kita cerita lagi sama Amai gitu. Terus Amai memutuskan untuk melakukan ruqyah jarak jauh. Dan seperti ruqyah mandiri, Mas. Jadi kayak saya sama suami ada sesuatu yang dibaca, ada air yang disiapkan, yang kita bacain segala macem itu. Nah, waktu itu malam itu masuk proses ruqyah. Kami sama suami disuruh mandi bersih dulu, Mas. Mandi bersih, kita keramas. Sama kita harus membersihkan satu rumah. Jadi kebetulan waktu itu membersihkan satu rumah tuh kalau kurang lebih itu 3 jam. Jadi Mas Amai nunggu kita sampai rumah kita bersih banget gitu, yang benar-benar deep clean gitu, Mbak, deep clean. Sampai akhirnya Mas Amai suruh menyiapkan air. Saya di dalam kamar disuruh agak menenangkan diri. Jadi seperti semacam meditasi. Kalau kita tenang menghadapi sesi ruqyah mandiri pertama kita mungkin akan jauh lebih mantep, Mas. Jadi saya agak tenang gitu dan ada disuruh kayak baca wiritan gitu, Mas. Saya di dalam kamar. Nanti Mas Amai bilang, nanti kalau udah kisaran 10 atau 15 menit, suami saya boleh masuk. Nah, suami saya nunggu di studio. Duduk gitu, nunggu di studio, nunggu saya sudah selesai. Saat suami saya di studio, suami saya dibisikin sama suara saya di kuping dia, gini, sayang, suara saya, padahal saya di kamar, Mas. Jadi suami saya tuh kayak ngerasa, ini apaan lagi gitu. Suami saya tuh di level, kan sebenarnya gangguan kecil dan sering itu kan jadi semacam kalau kita diresein sama temen tuh kesel juga kan. Suami saya tuh jujur agak kesel gitu, kayak aduh ini sumpah ini apa lagi. Suami saya langsung bertekad, iya kita akan ruqyah mandiri malam ini. Dan malam itu tuh dibimbing sama Amai apa yang harus kita lakukan gitu. Akhirnya suami saya masuk ke dalam kamar, terus Amai mungkin dari waktu itu aku nggak tahu, mungkin Amai mungkin ada di Jogja, dia bantu bacaan juga dari sana, suami juga bantu bacaan. Ada waktu, Mas, di mana suami saya baca suruh ayat Anas. Di ayat dia baca jin natiwanas. Jadi kan suami saya duduk besi lah di kasur. Jin natiwanas. Dari bawah itu kayak suatu energi atau angin yang wush ke badan suami saya. Jadi kalau di anime itu kayak Son Goku kalau lagi berubah gitu, Mas. Kayak bener-bener energi, angin, sesuatu yang sampai suami saya tuh pas di ayat jin natiwanas. Jadi kayak suami saya menyelesaikan ayat itu gitu. Nah, setelah saat itu Amai menyuruh suami saya ada baca ayat. Jadi waktu itu yang kontakan chatan kan suami saya. Saya dibantu untuk suami saya megang dari sini, ditarik sampai ke atas, sampai Amai bilang siapin kresek ya, plastik gitu. Siapa tahu aku muntah. Nah, yang lucunya adalah saya muntah itu bukan mual, Mas. Biasanya kan kalau orang muntah tuh karena dia mual atau perut nggak enak, perut sakit segala macem. Yang saya rasakan adalah perut saya nggak kenapa-kenapa, tapi ada sesuatu di sini yang mau keluar tapi rasanya seperti solid tapi tidak solid. Jadi benar-benar saya tuh muntah sampai yang kata suami saya muntahnya sampai ke jengkang-jengkang gitu. Dan itu lumayan lama, sampai ulang beberapa kali. Saya ingat banget selesai progres ruqyah mandiri dibantu Amai itu sampai 2:30 malam. Sudah muntah selesai, terus kata Mas Amai semuanya udah bersih gitu. Sampai saya diingatkan lagi sama Mas Amai kalau di rumah kita sering wiritan, maksudnya kembali lagi ingat kalau misalnya kita tidak lupa ibadah, karena kan ibadah juga memagari diri kita dan keluarga kita dan rumah kita. Betul. Wah, ini tapi yang ketiga ini Om, menurutku gangguannya makin horor dan menyeramkan sih Mbak. Maksudnya walaupun sesingkat suami Mbak Lala cuma dengar kata sayang, tapi yang maksudnya kayak sayang gitu kan, itu tuh kayak ibaratnya kayak dikagetin. Itu kan sebab kita posisi sendiri, ada suara gitu kan otomatis kita akan nengok kan. Iya.
kalau nggak ada apa-apa kan itu secara apa ya, secara dari sini dan sini tuh kayak nggak ada orang, ini Andi apa Ya gitu mungkin kan. ada tambahan sebelum ruqyah itu. Mm. Sebelumnya sebelum tidur tuh kan saya ngeliat suami saya kayak kakek-kakek. Jadi kalau kakek-kakek tuh kan Keriput. melorot, keriput. Rambutnya tuh bukan putih, Mas. Jadi putih abu-abu yang random, Oh. Ya. campur gitu. Iya. Nah, seperti biasa, saya orangnya sangat logika. Saya pegang pipi suami saya, nggak melorot. Tapi mata saya, visual saya melihat suami saya seperti kakek-kakek. Sayang, kamu kayak kakek-kakek gitu. Aku bilang gitu. Ah, enggak, mungkin kamu ngantuk gitu. Iya, tapi kamu nggak melorot. Tapi di kepala aku kamu keriput dan melorot gitu. Oh iya, udah kita tidur aja. Besoknya, suami saya cerita. Jadi ada waktu di mana kami pulang jalan, Mas. Jadi biasanya kalau pulang dari luar, saya duduk dulu di sofa. Saya naruh tas gitu, santai dulu. Suami saya kaget ngelihat saya seperti nenek-nenek. Oh, Jadi- kebalikannya. Iya, jadi ini sesuatu yang tidak diceritakan sama suami saya. Jadi suami saya itu sering mungkin dia melihat sesuatu yang aneh, tapi tidak diceritakan. Karena saya udah confess duluan melihat dia seperti kakek-kakek, dia cerita, saya pernah ngeliat kamu seperti nenek-nenek. Nah, terus kamu nenek-nenek, wajah kamu turun. Jadi kan kalau mata saya memang agak sipit kan, Mas. Jadi kan agak turun tuh dia bilang agak di area sini gitu. Dan ya nenek-nenek gitu. Nah, saat itu tuh suami bukan merasa takut, Mas, tapi ngerasa capek karena kebetulan kemarin itu kan masalah ekonomi di rumah tangga aku, terus masalah kita kadang ada kelahi, ada berantem, terus ngeliat kayak gitu tuh kayak nggak ada tenaga lagi untuk mempermasalahkan hal itu, Mas. Jadi kayak oh ya udah. Terus kita berkelakar gitu, Mas, kayak oh ya udah lumayan simulasi, nanti kita ngelihat pasangan kita kalau nanti kakek nenek seperti apa. Ya. Simulasi gratis. Damai dengan itu ya. Iya, betul, mencoba mengambil sisi positifnya ya Om. Tapi ini gangguan yang dialami Mbak Lala sama suaminya ini kan menurutku kategorinya bermacam-macam ya Iya, Om. iya, iya. So, dari adanya hewan-hewan juga, terus juga ada suara tanpa wujud, terus benda-benda yang bergerak, dan ini juga apa ya, bisa ibaratnya mendapatkan penglihatan ke satu sama lain tuh menjadi tua gitu. Nah, kalau di sini berarti memang masih, maaf ya Mbak, case awalnya masih terjadi bahwa itu masih mendapatkan kiriman serangan dari orang. Iya, kalau ini sebenarnya merujuknya lebih spesifik ya. Bahwa ini yang sering saya dengar itu adalah untuk pemecah rumah tangga. Jadi mungkin maaf kata saya nggak tahu dari pihak Mbak atau suami ada kaitannya mungkin jauh, nggak tahu Mas Ami nyampaikannya iya apa enggak. Kalau saya kan kadang nyampaikannya apa adanya ya. Mungkin juga hal ini dibuat oleh mantannya. Mantan yang mana saya nggak tahu gitu. Entah mantan siapa yang mana ya. Iya. Mantan emang nggak suka dengan keharmonisan keluarga ini. Gitu. Jadi itu yang paling terakhir itu sebenarnya mengindikasikan itu. Jadi terkadang melihat pasangan tuh menyeramkan, galak ya, marah-marah nggak jelas, mukanya jelek ya, bisa jadi kayak kakek nenek dan macam-macam, tiba-tiba bau gitu banget badannya. Ini yang kemudian nanti akan meretakkan yang kita sebut itu adalah hubungan suami istri. Ketika itu sudah retak ya rumah tangga ini akan kemana? Komunikasinya nggak akan terjaga, tidak terjalin hubungan intim yang baik gitu ya. Nah, ini akan bisa mengarah ke maaf ya Mbak, ke perselingkuhan biasanya. Nah, perselingkuhan ini yang bikin tuh biasanya yang akan menarik untuk itu. Jadi ada santet pemisah rumah tangga, baru ketika itu berhasil si pelaku ini nanti akan melet, akan melakukan umum gitu. Karena indikasinya terakhir kok seperti itu, jadi ya menurut saya memang lebih ke santet pemisah rumah tangga akhirnya, atau seperti guna-guna sih di sini. Tapi kalau dari rentetan kejadian ini tadi ya Om Mbak, berarti bisa kita simpulkan atau asumsikan deh bahwa sebenarnya target utamanya adalah Mbak Lala. Yang karena maksudnya sering mendapat serangan dan juga lebih lihat apanya gitu. Oke. Tapi Mbak Lala, waktu ini ya, kan yang kalau yang di ruqyah kedua kan yang ada bau-bau itu ya Om ya. Nah itu ketika Mbak Lala
perjalanan ke Jogja itu ada gangguan apa gitu nggak? Nah, sebenarnya nggak ada. Cuma Mas, yang saya rasakan adalah setelah 2 kali diruqyah sama Amai, saya jadi tidak sensitif. Oh. Jadi awalnya tuh kadang kayak ngerasa misalnya ke suatu ruangan atau di tempat baru, kayak tahu ada perasaan gak nyaman, itu sering banget ngerasain kayak gitu. Atau kayak misalnya ada perasaan kayak misalnya lagi duduk nih, kayak di pojok sana ada nih gitu. Kembali lagi karena saya orang yang skeptis Mas, dan saya mendalami psikologi, saya kaitkan adalah rasa parno ini bisa muncul karena badan saya merasa tegang, masih menyimpan trauma, sehingga badan saya tuh kayak sigap sedia gitu loh Mas, untuk apapun segala gangguan, segala pertahanan entah dari orang atau dari mana. Saya menganggap adalah badan saya tuh masih tegang, masih Mode siaga. mode siaga gitu Mas. Nah, di ruqyah yang ketiga itu Mas, maksudnya di saat saya di semacam diteror ulat-ulatan itu sebenarnya saya nggak bisa merasakan apapun. Maksudnya ada sesuatu di rumah saya atau hawa apa itu nggak ada. Sampai detik ini tidak merasakan apapun. Jadi sebenarnya saya bersyukur sih nggak merasakan apa gitu, karena dulu saat bisa merasakan misalnya suatu ruangan ada di pojok apa, rasanya nggak nyaman. Iya. Jadi tidak tenang sendiri Iya. juga ya. Wih, ini ceritanya sungguh menarik ya, apalagi ini dari pasiennya Mas Amai ya Om. Nah tapi ini mungkin pertanyaan penutup sih Om. Yang ketika suaminya Mbak Lala membaca ayat tadi ya, terus ada angin, itu apakah pertanda bahwa gangguan ini berakhir atau amit-amit banget? Awal yang mungkin agak lebih naik tingkat bahaya itu akan baru dimulai. Enggak, itu pelepasan sebenarnya. Pelepasan. Jadi kerasa seperti itu. Jadi ruqyah itu tidak semata-mata kemudian seperti orang kesurupan, teriak, nyakar-nyakar gitu ya. Sebenarnya di sini adalah bagaimana mensinkronkannya sebenarnya kalau saya lihat, dan bagaimana pembersihan. Jadi tidak ekstrim yang kita bayangkan. Mungkin hanya tertentu ekstrim, ada beberapa gitu, tapi terkadang bisa dirasakan misal muntah, menangis tiba-tiba, buang air kecil atau buang air besar, mengeluarkan dari dalam tubuh, berkeringat ya. Kemudian ada juga yang merasa badan panas, paru, atau ada angin, busan, itu berhasil sebenarnya Mbak, indikasinya. Syukurlah. Ya, Berarti memang ada yang lepas, mungkin apakah waktu itu megang kaki, entitas itu ada di kaki, atau merasuk, atau apa, jadi kayak membuang. ya, ya. Gitu. Wih. Ya, semoga memang ini ya Mbak, maksudnya sudah dan akan lebih baik lagi ke depannya ya itu. Nah mungkin juga teman-teman nih penasaran juga ya sudut pandang dari si pelaku ruqyahnya ya Om, si Mas Amainya itu. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, ramaikan episode ini, nanti kita akan undang Mas Amai juga, kita undang orang dalam untuk membahas sudut pandang dan juga apa yang Mas Amai saksikan, Mas Amai rasakan ketika sedang membantu ruqyahnya Mbak Lala, begitu. Iya, kendalanya seperti apa. Betul sekali. Gangguan ke dianya juga harus kita tahu. Iya, betul. Apalagi juga ini masih berjalan ya Mbak, sebenarnya ada itu. Untuk episode kali ini sepertinya kita sudahi dulu ya Om. Terima kasih Mbak Lala sudah bersedia untuk berbagi cerita ini. Terima kasih. Selalu salam untuk suaminya. Betul. Semoga aman sehat selalu ya. Amin. Om Hao boleh ditutup? Ya, kita ucapkan terima kasih untuk para sobat Jamanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung channel podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tetap share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik masukan saran hanya di kolom komentar. Kita akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.